Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Studi pendidikan Islam, berbicara tentang studi pendidikan Islam, tentu amat terkait dengan pembahasan tentang sumber studi Islam yang juga merupakan sumber hukum Islam. Kita kenal dan yang demikian telah menjadi kesepakatan para ulama kita bahwa sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 4. Ya, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, kemudian yang ketiga adalah Ijma'. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ini telah disepakati oleh para ulama kita sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat adalah Qiyas. Ada pembicaraan di kalangan ulama tentang keabsahan dia sebagai sumber hukum di dalam Islam, tetapi mayoritas ulama atau jumhur ulama menyatakan bahwasanya dia adalah masuk dalam kategori sumber hukum Islam. Ya, siapapun yang hendak mengetahui Islam dalam seluruh cabang keilmuannya hendaknya merujuk pada 4 sumber yang telah disebutkan. Dalam ranah pemikiran Islam, ada beberapa tokoh yang hadir dengan pemikiran dan gagasan-gagasan barunya. Tentu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat terbuka dengan berbagai ide, dengan berbagai gagasan pembaruan, yaitu selama ide dan gagasan-gagasan itu tidak melanggar, tidak bertolak belakang dengan keempat sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, satu di antara tokoh pemikir itu adalah Nasir Hamid Abu Zaid, dengan gagasan utama yang diusungnya adalah tafsir teks-teks keagamaan. Tafsir baru teks-teks keagamaan, Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan menggunakan metode hermeneutik. Pertanyaan besarnya adalah, adakah gagasan tersebut merupakan gagasan yang diterima dalam studi pendidikan Islam? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita akan paparkan secara singkat tentang hermeneutik. Hermeneutik pada asalnya adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan Bible. Metode ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada dalam penafsiran Bible. Nah, masalah apa dalam penafsiran Bible? Ada apa dalam penafsiran Bible? Mengapa kita mengatakan ada masalah dalam penafsiran Bible? Masalah utama yang sangat krusial dengan Bible adalah tentang otentisitas Bible sebagai perkataan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang mereka nyatakan sebagai Tuhan mereka. Faktor pemicu masalah ini adalah adanya fakta bahwa orang-orang yang menulis Bible tidak pernah bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Fakta kedua, bahwa Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berbicara dengan bahasa Aramaik, sedangkan naskah Injil pertama kali ditulis dalam bahasa Greek. Fakta ketiga, bahwa Bible sekarang telah dicetak dalam beragam bahasa yang seluruhnya dinyatakan sebagai Bible. 3 fakta di atas selanjutnya menimbulkan berbagai macam spekulasi, di antaranya soal penafsiran teks Bible itu sendiri. Benarkah maksud dari teks yang tertulis pada sekian naskah Bible adalah sesuai dengan maksud penuturnya? Hermeneutik adalah metode tafsir yang dipercaya dapat menjadi solusi dari permasalahan penafsiran Bible. Dengan menelisik teks secara linguistik dan meneliti latar belakang historis dan budaya dari kemunculan teks tersebut, latar belakang historis dan budaya dari penutur dan penulisnya, diharapkan bahwa pembaca teks
dapat memahami teks itu sebaik atau bahkan lebih baik dari penulisnya sendiri. Satu juga yang dikembangkan dalam metode hermeneutik ini adalah dalam membaca sebuah teks, pembaca juga turut serta dalam mengembangkan dan membuat sendiri penafsirannya terhadap teks itu, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan productive reading atau dalam bahasa Arabnya qira'ah muntijah. Bukan sekedar mengulang hasil bacaan dengan bahasa sendiri atau biasa diistilahkan dengan sebutan reproductive reading, ya. Tetapi si pembaca dapat memproduksi sendiri tafsiran dari teks yang ditulis oleh pengarangnya sesuai dengan keinginan sang pembaca itu sendiri. Latar belakang masalah yang terdapat pada Bible, pada penafsiran Bible, dan metode yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut, itulah yang berusaha ditarik ke ranah penafsiran Al-Quran. Implikasinya bahwa teks Al-Quran haruslah kemudian disamakan dengan berbagai teks lainnya, muntaj, thaqafah, dan bukan sebagai kalam ilahi. Yang kedua, bahwa teks Al-Quran tidak lagi merupakan mukjizat. Mereka berasumsi bahwa dalam kedudukannya sebagai kalam ilahi, maka Al-Quran perlu mengadaptasi diri dan menjadi manusiawi. Karena jika Tuhan berbicara dengan bahasa Tuhan, ketika itu manusia tidak sama sekali akan mengerti. Nah, perubahan Al-Quran dari teks ilahi, divine text, menjadi teks manusiawi, human text, terjadi sejak turunnya wahyu yang pertama kali kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, dan teks yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam itu bukan lagi merupakan sebuah mukjizat, dia hanyalah merupakan berkedudukan sama dengan teks-teks yang lainnya, yaitu sebagai produk budaya atau muntaj thaqafah. Nah, gagasan pembaharuan yang diusung setelah mengikuti alur penjelasan yang tadi yang sebelumnya telah kita sampaikan, maka kita menyatakan bahwa gagasan pembaharuan yang diusung oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini jelas bertentangan dengan keyakinan beragama yang benar. Kita menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafzan wa ma'nan, teks dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan perkataan siapapun, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengabarkan itu. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukan berasal dari hawa nafsunya, bukan berasal dari penafsirannya pribadi. In huwa illa wahyun yuha. Dia adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Al-Quran ini adalah mukjizat, ya. Sekalipun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuat kitab yang sama dengan Al-Quran. Gagasan Nasr Hamid ini yang menyatakan bahwa teks Al-Quran edisi dunia, dalam tanda kutip, adalah teks biasa, ini jelas akan menghilangkan sifat Al-Quran sebagai mukjizat hingga akhir zaman. Teori penafsiran ala hermeneutik bertentangan dengan ijma' para ulama dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Dan hal yang paling mendasar dipersyaratkan bagi penafsir Al-Quran adalah iman. Sementara metode hermeneutik ini memungkinkan siapa saja untuk menafsirkan, memberikan penafsiran terhadap teks Al-Quran, bahkan meskipun dia bukan orang yang kredibel, bahkan meskipun dia bukan seorang yang beriman. Ya. Siapa saja yang membaca teksnya
bisa memberikan penafsiran sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, maka penerapan metode ini sebagai acuan dalam studi Islam, khususnya dalam tafsir teks Al-Quran, adalah hal yang tidak mungkin dapat diterima kecuali dengan meninggalkan seluruh konstruk keilmuan tafsir secara keseluruhan dan menggantinya dengan metode ini, yaitu metode hermeneutik. Wallahul musta'an. Demikian yang bisa disampaikan berkenaan dengan tokoh dan gagasan ide pembaruan yang dibawakannya. Dan dari pemaparan ini, sekali lagi kita berkesimpulan bahwa apa yang digagas oleh tokoh ini adalah merupakan pemikiran yang tidak mungkin diterima dalam studi Islam, khususnya dalam tafsir Al-Quran. Ada wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.